seorang diri di tengah megahnya kota Jakarta. Ya, pemirsa, sekarang ini Band Survive ingin bertemu dengan Bapak Mujiono. Di mana Bapak Mujiono ini, dari info yang kami dapat, Bapak Mujiono ini tinggal sebatang kara di pinggir rel kereta. Dan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Mujiono, seperti apa kisah hidupnya dan apa yang bisa kami bantu untuk Bapak Mujiono. Ikuti kami terus hanya di Band Survive. Ini dengan Bapak Mujiono. Iya, betul. Bapak tinggal di sini. Iya. Udah lama sini Pak duduk Pak? Udah lama. Udah Pak. Tapi Band Survive ini kita bisa lihat ya. Di sini Bapak tinggal memang tidak ada pintu, tapi ini di tempat yang seperti ini. Dan justru kedatangan saya ke sini yang membuat saya menarik untuk ngobrol langsung sama Bapak. Ya. Pak, ini kalau saya boleh ngobrol nih, ya. Ini Bapak tinggal di sini sama siapa? Sendirian aja. Sendirian? Iya. Istri kemana? Istri udah minta pisah. Jadi ikut maunya pisah aja sampai sekarang udah nggak ini lagi. Ya. Udah. Nah, sekarang ini Bapak di sini tinggal di sini bayar nggak di sini? Nggak bayar. Nggak bayar? Nggak dipungut bayaran. Ya. Nggak dipungut bayaran? Iya. Siapa yang kasih tempat tinggal ini? Ini dulu ini kan bekas gusuran. Jadi teman saya yang ngasih. Teman Bapak? Oh, teman saya. Ya. Sekarang yang ngasih itu sekarang jadi tukang ojek. Dengan keadaan yang seperti ini, Bapak bekerjanya sebagai apa? Ini tadinya nyukur sampai sekarang, cuman sekarang kan udah ada saingan Mas Salon, jadi tiap harinya saya nyari ini rongsokan. Mulung, iya. Nah, jadi tiap harinya itu. Berapa penghasilannya? Penghasilannya nggak tentu lah, kalau banyak dikit-dikit gitu. Pak, ini saya tahu banget bagaimana sebenarnya Bapak hidup seorang diri. Iya. Sedih ya, pasti sedih. Iya pasti sedih. Bapak suka nangis? Enggak, Hah? suka ya. Udah enggak? Enggak. Udah kuat? Apa yang buat Bapak kuat? Ya tekun beribadah aja sama berdoa aja, ikhlas aja ya. Kangen nggak kadang nggak mau keluar? Ya sebetulnya sih kangen, tapi ya keadaan faktor ekonomi yang susah, jadi udah nggak Emang pernah. kampungnya di mana? Jawa Timur, di Jombang. Oh, di Jombang. Iya. Jombang, Jawa Timur. Di Jombang, Jawa Timur, iya. Bapak belum bisa pulang ke sana? Dari tahun 93 sampai sekarang belum bisa pulang. Karena Ya faktor ekonomi dah. sehari emang dapat berapa Bapak? Seharinya nggak tentu, nggak, kadang-kadang nyukur, kadang-kadang seminggu belum tentu ada. Kemarin seminggu kemarin dapat 1 orang doang. Gimana makan saya kan? Kalau nggak nyari mulung gitu. Sehari-hari kalau mulung Bapak dapat berapa? Nggak tentu, kalau dikit-dikit dikumpulin dulu, kalau udah banyak baru bisa dijual. Bangsa seminggu, 2 minggu baru bisa dijual. Waalaikumsalam. Pak Jono? Iya. Gimana Pak ini Pak? Ada bulan nggak bayar nih Pak Jono ini? Habis
nggak ada duitnya bagaimana? Gimana harus nyicil dong Pak? Maaf Pak, Bapak ada utang apa? Utang bank. Utang Bank bank. keliling. Bank keliling. Keliling. Ya. Berapa per hari? Per hari 12.000. 12.000. Emang pinjamannya berapa? 300. 300.000. Iya. Jadi Bapak mulung dapat berapa? Mulung nggak tentu dapatnya, jadi dikumpulin dulu baru bisa dijual. Tapi kan mulung belum tentu dapat 15.000 kan? Iya belum tentu iya. Kok berani ngambil 12.000? Pada saat itu uangnya buat apa? Ya buat makan lah sementara, kan mulung kan belum bisa dijual, jadi sementara itu uang itu buat makan sehari-hari. Emang Bapak udah telat berapa lama Pak? Udah lama Pak, udah ada 3 minggu. Udah mulai bayar ini, belum bayar-bayar. Jadi sebenarnya gini ya, Band Survive yang aku ketahui kalau terkadang kalau di wilayah-wilayah tertentu masih ada yang namanya pinjaman-pinjaman bank keliling yang sebenarnya ketika membayar itu bukan orang yang ditagih, itu bukan orang yang memang orang yang nagih itu bukan orang yang jahat, karena memang itu adalah pinjaman yang sesuai sudah disepakati kan ya. Iya, udah Iya kan? sepakati. Tapi nggak bayar-bayar ini kan Berapa? Bang, 300. 300.000. Ya. Oh ya udah. Nih buat Bapak, ini 300.000 ya. Pak tolong dihitung lunas. Dan jangan ada hutang lagi. Iya. Ya, Iya, nggak boleh ada hutang lagi. Iya insya Allah. Bapak harus pikirin yang buat makan aja, jadi jangan boleh hutang-hutang lagi. Iya. Ya. Iya. Terus Bapak mandi di mana setiap harinya? Mandinya numpang Di sebelah pojok sana, di rumah tetangga. di rumah tetangga. Saya mau mandi. Terus kalau tidur sakit gimana? Ini Iya di sini, Hah? tidur di sini ya. Alhamdulillah jarang sakit. Sama Tuhan dikasih sehat terus Iya ya. saya alhamdulillah. Jadi kalau Bapak sakit minum obat gimana? Beli Udah. di warung. Ya minum obat ya beli di warung. Yang membuat Bapak bisa kuat ini adalah Bapak ikhlas Iya menjalani iya semua. menjalani semua. Ya. Iya. Jadi kalau makan sedapatnya. Sedapatnya. Pernah nggak makan? Tuh kita lagi butuh makan tuh pikiran saya kan pengen makan, nggak ada duit kan gitu. Kalau waktu pas lagi mulung kita sambil istirahat sambil duduk, alhamdulillah ada yang ngasih aja makanan. Ya. Ada aja yang ngasih. Ada aja yang ngasih, kadang-kadang uang, kadang-kadang makanan gitu. Ya tentu. Makan dulu ya. Iya. Oke, Pak, ini Bapak kan tadi sempat ngomong sama saya, katanya Bapak Masih ialah banyak. kalah sama yang di salon kan? Iya kalau. Iya kan? Karena salon lebih canggih ya. Iya lebih Jadi canggih. ini ya. Tempat. Makanya hadiah untuk Bapak, coba bawa sini. Saya kasih Bapak ini alat cukur rambut yang Iya. sudah canggih, Iya. Amin. ya. Amin. Iya. Semoga bisa berguna ya Pak ya. Amin. Insya Allah amin ya. Ya. Pertama tuh, itu ada alatnya. Iya. Jadi Bapak bisa pakai mesin cukurnya, Amin ya. ya. Iya amin. Oke. Ini kacanya. Iya. Oke, ini bangku untuk Bapak. Ini semua satu set untuk Bapak bisa cukur, ya. Dan saya mau Bapak tempat tidurnya diganti. Jadi kita kasih kasurnya ada di sini. Ya. Kasurnya ada di sini. Ya, Pak ya. Iya. Oke. Dan ini semoga bisa berguna sama Bapak. Iya. Dijadikan mesin uang juga. Amin Ya, ya. cari uang di sini. Iya. Jadi Bapak dengan rajin sholat, berdoa, akhirnya kami beserta tim Band Survive ini mengantarkan langkah kami untuk bertemu dengan Bapak siang hari ini. Iya.
Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ini banyak. perjumpaan saya di sini Semoga Bapak. amal ibadahnya diterima Dengan- oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Dan doakan mudah-mudahan Band Survive Ya, juga amin. bisa menjadi jembatan buat orang banyak. Kita Amin. bertemu dengan orang banyak. Amin. Biar kami bisa banyak membantu sesama. Ya. Dan tidak hanya ini, buat Bapak Ya. kami memberikan hadiah uang untuk Bapak. Semoga ini bisa berguna ya Pak ya. Amin ya Allah. Ya, Bapak berdiri dan saya pesan juga kalau bisa disempatkan untuk Bapak pulang kampung. Ya, pulang kampung ya. Oke, terima kasih Bapak Mujono. Semoga dari Bapak Mujono ini bisa mengambil banyak cerita inspirasi buat orang banyak di sana. Sekali lagi terima kasih untuk Band Survive beserta tim. Juga satu pesan saya adalah kita tidak perlu terlalu jauh untuk membantu sesama, tapi bantulah yang ada di sekelilingmu terlebih dahulu. Saya Ruben Onsu dan tim Band Survive pamit undur. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Semoga amal ibadahnya diterima Amin. oleh Allah. Terima kasih ya Pak. Banyak dari kita yang belum mengerti akan maknanya bersyukur dan hanya memahaminya sebagai kata-kata indah. Terkadang, sebagian dari kita selalu merasa kekurangan dan tak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita seringkali melupakan tentang bagaimana orang lain menahan beban yang mungkin lebih berat dari beban kita. Bukankah kita lebih indah jika kita bisa lebih mensyukuri nikmat yang Tuhan telah berikan? Ingatkan diri kita jangan pernah sekali-sekali menyesali kehidupan ini. Dan yakinkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang beruntung di antara manusia yang paling beruntung. Tetap semangat dan tetaplah selalu bersyukur. Berusaha dan jangan lupa berdoa agar nikmat yang Tuhan berikan menjadi hal yang indah yang dapat kita syukuri.